Jadi saya sangat menyayangkan kenapa banyak di antara ceramahnya Kiai Imad di forum-forum besar tablik akbar yang ditonton oleh mungkin orang-orang awam seperti saya, untuk kemudian dijadikan itu sebagai bahan provokasi, menyudutkan sebelah atau setengah pihak, yang kemudian itu jadi pro dan kontra, asumsi yang kurang bagus di masyarakat. Ayolah tolong, saya meminta untuk 6 bulan ke depan dipersiapkan dulu masalah tesisnya, untuk kemudian baru dipertanggungjawabkan nantinya. Mungkin kita telah mengikuti terkait polemik isu batalnya nasab syahadah Ba'alwi. Karena memang hingga saat ini polemik isu batalnya nasab syahadah Ba'alwi ini masih hangat diperbincangkan. Kiai Imad dengan berbagai narasinya ini terus berupaya memprovokasi umat agar ikut-ikutan terhadap gerakannya, yaitu membenci para habaib keturunan daripada syahadah Ba'alwi. Kita lihat dari berbagai ceramahnya, di berbagai panggung-panggungnya, Kiai Imad ini melontarkan kata-kata yang sungguh tidak amat pantas untuk dikonsumsi oleh publik. Bahwasannya Kiai Imad ini mengatakan ketika di panggung-panggungnya, ketika di ceramah-ceramahnya, Kiai Imaduddin ini mengatakan haram untuk mencium tangan para ulama yang masih mensahihkan nasabnya syahadah Ba'alwi. Selain daripada itu, di berbagai ceramahnya juga Kiai Imaduddin juga mengatakan bahwasanya kita sebagai warga negara Indonesia haram pula menikahkan putri-putri kita kepada syarif-syarif para habaib keturunan daripada syahadah Ba'alwi. Selain daripada itu, Kiai Imaduddin juga mengatakan bahwasanya kita sebagai para santri, kita diharamkan untuk menimba ilmu daripada para habaib keturunan syahadah Ba'alwi. Memang hal-hal demikian sangatlah amat membuat umat terprovokasi. Banyak, tidak sedikit yang memberikan respon terkait kemunculannya Kiai Imaduddin ataupun narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Kiai Imaduddin tersebut. Tidak sedikit ulama yang memberikan reaksi terkait statement daripada Kiai Imaduddin yang mengatakan keharamannya tersebut. Sentilan daripada ulama muda, yaitu Akang Anom, yang mana beliau ini merupakan ulama muda yang juga berperan aktif di berbagai media sosial, mengkonter atau memberikan bantahan-bantahan, narasi bantahan terkait kemunculannya Kiai Imaduddin. Kang Anom pun menegaskan bahwasannya statement-statement daripada yang dikeluarkan oleh Kiai Imaduddin ini sangat amat tidak patut untuk kita dengarkan bersama-sama. Bahwasanya Kiai Imaduddin ini mengharamkan kita untuk mencium para ulama, mencium tangan para ulama yang masih mensahihkan nasabnya syahadah Ba'alwi. Kiai Imaduddin juga mengharamkan bagi putra-putri kita untuk memondokkan anaknya di pondok pesantren yang masih mensahihkan nasabnya syahadah Ba'alwi. Selain daripada itu, Kiai Imaduddin juga masih banyak statement-statement ngawur yang dikeluarkan di ranah publik di depan para jemaahnya yang kemungkinan masih awam. Ini seakan-akan mengajak-ngajak masyarakat umat muslim untuk membenci para habaib melalui mulutnya Kiai Imaduddin tersebut. Lantas daripada hal tersebut, Kang Anom menegaskan dan memberikan kritikan terhadap kemunculannya Kiai Imaduddin. Lantas bagaimana kritikan daripada Kang Anom tersebut, sang ulama muda yang berperan aktif di berbagai media sosial mengkonter atas narasi-narasinya kelompok Kiai Imaduddin maupun pendukungnya Kiai Imaduddin? Mari kita simak bersama-sama videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam salah satu acara tablik akbar, dengan tegas dan lugas Kiai Imad pada awalnya mengatakan dan menyayangkan kenapa perempuan-perempuan mereka, artinya para syarifah yang dimaksud, itu tidak boleh menikah dengan orang azam seperti kami, seperti kita. Maka dengan begitu, haram, kata dia, menikahkan putri-putri Indonesia kepada mereka para habaib. Dan haram bagi orang tua yang memiliki putri perempuan, putri wanita, untuk dinikahkan dengan mereka. Dari narasi itu timbul perkataan haram mencium tangan mereka. 3 kali diucapkannya. Sebenarnya saya udah nonton video ini, tapi dalam video sebelumnya ini banyak netizen yang mungkin mendukung Ki Imad yang seolah bilang saya ini membela.
saya ini, membela itu, padahal enggak. Sangat disayangkan kenapa hal semacam itu disampaikan di ranah publik pada acara tablik akbar. Itu yang saya sayangkan, karena orang-orang yang hadir di sana tentu pasti belum paham apa yang disampaikan. Kalaupun paham 30%-nya aja, sisanya ya mikir ini ngomongin apa. Nah, itu yang kami sayangkan. Harusnya dalam acara tablik akbar yang dibahas itu fadilah amal, seperti hal-halnya agar masyarakat ini lebih semangat lagi dalam hal ubudiyah. Jadi bukan provokasi. Jadi itu jatuhnya provokasi. Akhirnya timbullah hati saya untuk membuat video yang kemarin, walaupun banyak dihujat di dalam komentarnya untuk mereka yang tidak suka. Saya mempermasalahkan cuma ini aja. Udahlah, jangan ngelebar dulu kemana-mana. Ayo tolong dipertanggungjawabkan dulu tesisnya. Karena nanti setelah tesis itu dipertanggungjawabkan, apapun kedepannya, kalau memang betul fakta tesis itu benar, nanti kedepannya mau ngomong seperti apapun, fadhal, silahkan. Sekarang kenapa alasan tidak diperbolehkan laki-laki bangsa azam seperti saya untuk menikah dengan syarifah? Secara akal ini udah memutus garis mata rantai nasab. Ini ikhtilaf. Imam Syafi'i menegaskan tidak boleh dalam Fathul Bari. Imam Malik boleh dengan catatan wali dekat, wali jauh harus tahu semuanya. Akhirnya diketok balu oleh Rabithah Alawiyin, tidak boleh menikahkan seorang syarifah dengan bangsa azam karena khawatir memutus mata rantai keturunan Nabi, tidak sekufu, tidak kafa'ah. Kullun nasabin yantasib li abihi illa Fatimatu Zahra. Karena semua nasab itu bersambung pada bapaknya. Ketika seorang syarifah menikah dengan azam, anaknya nanti bukan sayyid. Tapi kalau seorang syarifah menikah lagi dengan sayyid, anaknya adalah sayyid. Atau sebaliknya, ketika perempuan bangsa azam dinikahkan dengan sayyid, maka anaknya adalah sayyid. Ini memperluas mata rantai keturunan Nabi sampai hari akhir, hari kiamat. Tanda-tanda akhir zaman itu, tanda-tanda kiamat. Salah satunya diantaranya ketika hilang turunan Rasulullah. Imam Mahdi itu turunan Nabi. Imam Mahdi itu turunan Nabi. Jadi saya sangat menyayangkan kenapa banyak di antara ceramahnya Kiai Imad di forum-forum besar tablik akbar yang ditonton oleh mungkin orang-orang awam seperti saya, untuk kemudian dijadikan itu sebagai bahan provokasi, menyudutkan sebelah atau setengah pihak, yang kemudian itu jadi pro dan kontra, asumsi yang kurang bagus di masyarakat. Ayolah tolong, saya meminta untuk 6 bulan ke depan dipersiapkan dulu masalah tesisnya, untuk kemudian baru dipertanggungjawabkan nantinya. Kenapa banyak yang menghujat saya? Sebenarnya ya silakanlah, kalau mau menghujat saya nggak apa-apa. Toh apa yang saya sampaikan ini memang betul faktanya. Boleh Anda tonton videonya Ki Imad, fadhal, silahkan. Dan apakah betul narasi seperti itu? Ketika dikatakannya haram mencium tangan mereka, mulai hari ini haram mencium tangan mereka, 3 kali ditegaskan dengan lugas dan tegas. Kok bisa haram menikahkan putri-putri kita kepada mereka? Dengan catatan apa? Kemudian haram juga bagi orang tua. Haram bagi setiap orang tua yang memiliki anak perempuan untuk menikahkan anak perempuannya kepada mereka. Berarti kan semuanya, semua di Indonesia seluruhnya haram untuk menikahkan kepada sayyid. Loh, kok ini kan udah bertentangan dengan syariat. Nah, itulah mungkin yang kami permasalahkan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mendukung Ki Imad juga, jangan dulu salah paham, tolong disimak dulu video ini, karena saya nggak motong-motong, saya tonton. Cuman pada intinya yang saya ambil, karena nggak mungkin semua digabungkan di sini, melihat durasi tidak cukup, jadi ya itu yang bisa kami hadiahkan. Barakallahu fiik, wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat Alfa Official, itulah tadi apa yang telah dikatakan oleh Akang Anom. Memanglah benar bahwasanya Kiai Imaduddin ini sangat amat gampang memberikan narasi-narasi yang sangat kontroversial di hadapan para pendukungnya, di hadapan jemaah-jemaahnya, di hadapan umat, di hadapan para jemaah, yang mana ketika tablik akbar Kiai Imaduddin di berbagai ceramahnya ini memberikan narasi-narasi yang sangat dinilai amat memprovokasi umat. Kiai Imaduddin di berbagai acara panggung-panggung ceramahnya bukannya memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Kiai Imaduddin di berbagai setiap panggung ceramahnya
hal-hal yang selalu dibahas tidak lain dan tidak bukan terkait keburukan para habaib, terkait batalnya nasab Sadah Ba'alwi, dan narasi-narasi provokasi yang selalu digaungkan oleh Kiai Imaduddin tersebut. Maka daripada itu, saya menghimbau kepada teman-teman semuanya, sebaiknya kita jangan ikut-ikutan terprovokasi oleh narasi-narasi receh yang digaungkan oleh Kiai Imaduddin maupun para pendukungnya. Karena jelas-jelas dilihat daripada gerakannya Kiai Imaduddin ini, tidak ada manfaatnya sama sekali. Mereka hanya mengajak-ajak kita untuk membenci sesama umat muslim, membenci para habaib, keturunan daripada Sadah Ba'alwi, dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik sahabat Allah manapun berada, mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada apa yang menjadi fitnah-fitnahan kelompok para perusak nasab. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.